Assalamualaikum Ibu, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Lagi dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat Bu, makasih sudah menanyakan kabar saya. Mohon maaf Bu, saya mau mengganggu waktu Ibu sebentar. Apakah Ibu ada waktu? Sangat ada waktu sekali. Kenapa ini tiba-tiba begini? Ada apa ini? Di sini Bu, saya ingin ngobrol-ngobrol tentang Ibu sebagai kepala sekolah di Cikubun 1, cara mengatasi Ibu berbagai kasus, baik itu kasus dilema etika maupun kasus bujukan moral. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, di sini selama Ibu memimpin di Cikubun 1 ini ya Bu ya, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu, seperti kasus dilema etika maupun bujukan moral. Iya, baik ya Bu ya. Di sini di Cikubun 1 saya sebagai kepala sekolah selalu berusaha untuk menciptakan situasi sekolah yang aman, nyaman, dan terbuka bagi semua ya. Baik itu gurunya, siswanya, maupun orang tua siswa, dimana itu saya lakukan karena untuk mengambil ya informasi-informasi nanti dari semua golongan, baik itu siswa, guru, dan orang tua tadi tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Selain itu juga saya selalu rutin untuk melakukan observasi ke kelas ya, ke guru-guru kelas, supaya saya langsung melihat keberadaan mereka. Jadi indikasi yang saya lakukan untuk menyelesaikan dilema etika atau bujukan moral, saya segera melakukan investigasinya secara cepat gitu ya. Gitu Bu. Iya Bu. Luar biasa ya Bu ya. Nah, baru pertanyaan satu saja Ibu udah mantap nih. Di sini selama Ibu memimpin di Cikubun 1, bagaimana Ibu cara menjalankan pengambilan keputusan yang di situ ada kasus, terutama di kasus dilema etika, di mana Ibu menghadapi suatu kasus di situ sama-sama benar, atau di situ juga kasus yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Kadang kita bingung juga ya dalam menentukan ininya ya, menentukan solusinya ya. Sementara kasus yang satu lebih lebih benar dan yang lainnya juga benar. Jadi kita bingung. Tetapi di dalam kasus-kasus itu saya mencoba menghadapinya dengan melibatkan beberapa unsur ya yang ada di sekolah, yang dimana keberadaan mereka sangat berpengaruh gitu. Terutama guru, siswa, dan orang tua siswa dipanggil untuk berdiskusi gitu ya, untuk meminta keterangan dari mereka terkait dengan kasus-kasus atau permasalahan yang dihadapi, yaitu kami juga akan melakukan diskusi secara mendalam untuk mengambil berbagai pendapat dari mereka itu ya. Mungkin hanya itu dulu. Secara Ibu tadi menjalankan cara mengambil keputusan saja udah luar biasa ya Bu. Walaupun mungkin Ibu cara mengambil keputusan itu sangat dilema katanya Bu ya. Iya, pasti. Kalau melibatkan dilema etika itu ya. Jadi kedua kasus itunya pengambilan keputusannya benar sama benar. Iya. Ibu tuh minimal harus jeli mungkin ya. Jadi biar tidak memihak. Iya. Nah, di sini dari Ibu menangani kasus yang Ibu hadapi, kira-kira nih Bu, langkah-langkah seperti apa yang selama ini Ibu lakukan dalam mengambil keputusan ketika di saat Ibu sebagai pemimpin di Cikubun 1 ini? Begini ya Bu,
setiap kasus diperlukan solusinya. Jadi di sini saya menerapkan langkah-langkah yang akan saya lakukan. Yang pertama mungkin kita harus mengumpulkan datanya dulu ya, data dan informasi secara akurat yang relevan dengan permasalahan yang tadi. Kemudian si data itu kita analisis secara mendalam. Nanti dari analisis data itu kita bisa mengambil pilihan-pilihan yang ada ya. Selanjutnya kita akan menimbang konsekuensi dari setiap permasalahan tadi, dari setiap permasalahan yang kita pilih tadi. Dan nanti selanjutnya juga kita meminta opsi yang paling sesuai dengan nilai-nilai sekolah dan kepentingan semua pihak, biar tidak merugikan pihak yang lain. Dan selanjutnya nanti kita membuat keputusan, dan keputusan tersebut kita komunikasikan kepada semua pihak yang terkait. Begitu, Bu. Keren banget nih Bu langkah-langkah Ibu. Sudah matang banget ya Ibu dalam memimpin di SD ini. Nah Bu, dari langkah-langkah yang Ibu rancang, yang Ibu buat, kira-kira hal-hal apa yang selama Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan, apalagi ini di kasus dilema etika? Silakan Bu. Iya. Di sini ada beberapa hal yang perlu saya pertimbangkan yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan tadi ya. Di antaranya yaitu saya akan melibatkan semua pihak. Nanti akan mendengarkan semua kasus atau semua pendapat dari mereka yang berpedoman pada kode etik profesi guru. Terus kita akan mencarikan solusinya dan juga berani untuk mengambil keputusan meskipun tidak menyenangkan semua pihak. Karena kenapa keberanian itu dituntut? Karena nanti keputusannya hasil musyawarah ini jadi dipertanggungjawabkan oleh bersama. Begitu, Bu. Ternyata jadi seorang pemimpin itu sangat tidak mudah ya Bu ya. Iya. Karena banyak yang harus kita hadapi. Nah di sini Bu, dari tindakan yang Ibu lakukan tadi, hasilnya Ibu menghadapi berbagai tantangan ya Bu ya. Iya, betul. Baik itu kasusnya sederhana maupun berat. Kira-kira nih Bu, tantangan yang dapat Ibu ambil saat mengambil keputusan itu bagaimana Bu? Di dalam kasus, pastinya masih di kasus dilema etika ya? Iya. Mungkin setiap kasus juga membutuhkan solusi dan menghadapi tantangan ya. Semua kasus mungkin seperti itu. Di sini dalam menghadapi tantangan terbesar itu terutama dalam menghadapi dilema etika ya. Saya selalu merasakan adanya tekanan dari berbagai pihak ya. Terus karena keterbatasan waktu juga dan kurang informasi yang lengkap gitu yang saya peroleh atau yang kami peroleh ya gitu. Kadang udah beberapa waktu lewat baru ada informasi kasus itu. Selain itu juga setiap kasus kan berbeda-beda konteksnya ya, jadi sulit juga kita untuk langsung mencari solusinya. Jadi kita butuh untuk berdiskusi dan menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama untuk menghadapi tantangan tersebut. Begitu. Pastinya menguras waktu banyak ya Bu. Iya, sangat menguras sekali. Nah di sini Bu, dalam Ibu tadi baik identifikasi terus tantangan, cara mengatasi Ibu mengambil masalah, kan pastinya itu kan mengambil waktu yang tidak sedikit ya, apalagi kalau prosesnya agak lumayan ribet ya. Ibu di sini apakah ada sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaiannya atau Ibu
menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik itu bentuk maupun prosedurnya. Kira-kira seperti apa yang Ibu jalankan? Iya. Begini ya Bu, untuk jadwal mungkin tidak dijadwalkan ya, jadi tidak mempunyai jadwal yang baku. Ini disesuaikan dengan kasus atau permasalahan yang ada saja. Setiap kasus, setiap masalah kan ada, kita harus secepatnya mengambil solusi. Jadi pas ada kasus langsung kita berdiskusi, berembuk. Jadi kemungkinan untuk waktu kita membutuhkan waktu yang panjang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, cuma tidak dijadwalkan gitu. Jadi menyesuaikan ya Bu ya jadwalnya. Iya. Nah, di sini Bu, dalam setiap Ibu mengambil keputusan, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dan membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Iya, banyak sekali faktor-faktor yang istilahnya faktor-faktor yang ikut mendukung yang andil dalam penyelesaian masalah. Banyak sekali. Di sekolah saya melibatkan guru-guru ya, pastinya ya Bu ya. Iya, dan siswa pun, apalagi kalau kasusnya berhubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Mungkin kami di sekolah akan melibatkan orang tua siswa. Jadi faktor-faktor yang mendukungnya itu banyak. Di antaranya guru, siswa, dan orang tua siswa. Ya. Itu juga diperlukan ya Bu ya. Iya. Luar biasa ya Bu ya. Di sini Bu terus pertanyaan terakhir nih. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira nih pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai pemimpin di Cirebon 1 ini ketika Ibu mengambil keputusan di Lembang? Iya, sebenarnya banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari setiap permasalahan, terutama yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ya. Di mana diantaranya proses pengambilan keputusannya itu kompleks dan kita perlu kehati-hatian untuk mengambil keputusan tersebut. Dan juga setiap permasalahan harus ada solusinya. Jadi solusi itu tidak dibuat atau tidak diputuskan sendiri gitu. Saya dalam menghadapi permasalahan selalu melibatkan guru-guru, selalu melibatkan pihak sekolah, komunitas sekolah. Itu sebagai pelajaran bagi saya di sekolah ini. Mantap, luar biasa ya Bu ya. Dari yang Ibu paparkan sebanyak ini, banyak sekali yang saya dapatkan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi. Jadi saya banyak ilmu baru nih dari Ibu. Berbagi pengalaman. Iya. Di sini mungkin hanya ini Bu obrolan kita. Saya mohon maaf dan banyak terima kasih karena telah mengganggu waktu Ibu. Saya izin pamit ya Bu ya karena ada keperluan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.